Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan acara merasa nih, masih di tema 1, menyusun proposal penelitian. Dan kali ini kita masuk pada seri 2, yaitu kita akan bahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional. Baik teman-teman, mari kita fokus pada topik pembicaraan kita kali ini. Terkait dengan variabel penelitian dan definisi operasional, ini adalah satu hal yang sangat penting yang perlu dipahami betul oleh teman-teman semua. Kemarin pada seri 1 sudah kita bahas mengenai tema dan judul. Kalau kita lihat pada judul, itu sebenarnya adalah sudah ada variabelnya. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui variabelnya apa di dalam judul? Nanti akan kita cermati. Dan sekarang kita fokus pada definisi dan pemahaman tentang variabel dan definisi operasional. Masih di ngerasani, ngobrol asik, santai tapi ilmiah. Kenapa variabel dan DO ini saya sandingkan? Ya, dan memang harus disandingkan karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya. Oke, kita mulai dengan variabel sekarang. Apa sih sebenarnya variabel penelitian itu? Ya, kita harus pahami dari definisi dulu. Variabel penelitian itu adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. Ya, jadi inilah variabel. Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati, atau juga bisa diartikan sebagai satu atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai variasi, namanya variabel, yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Inilah definisinya variabel seperti itu. Agak susah ya. Kalau saya yang lebih mudah adalah variabel itu adalah satu fenomena ya yang bisa diamati dan yang pasti apa? Memiliki nilai variasi. Nah, itu lebih mudah. Yang pasti variabel itu adalah harus terukur. Apa maksud terukur itu? Variabel itu harus bisa diukur. Lalu apa maksud diukur? Diukur itu artinya variabel itu harus bisa dikumpulkan datanya, harus bisa diambil datanya. Ya. Kalau tidak bisa diukur, tidak bisa dikumpulkan datanya, maka dia bukan variabel. Oke, baik, kita akan lanjutkan ya. Nah, untuk teman-teman pemula tidak usah berpikir tentang macam-macam variabel yang sangat kompleks. Cukup 2 variabel utama dan 1 variabel yang lainnya ya. Apa yang 2 itu? Yaitu variabel bebas atau variabel independen. Yang kedua variabel terikat atau variabel dependen. Oke. 2 variabel itu saja yang cukup dipahami dulu di awal. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Kalau sudah paham keduanya, baru nanti kita masuk ada variabel ketiga, yaitu variabel pengganggu atau juga bisa disebut sebagai variabel kendali. Kenapa kok bisa menjadi variabel pengganggu atau kendali? Nah, tergantung ini ya. Kalau variabel itu bisa dikendalikan, artinya dia tidak akan mengganggu hasil, maka dia disebut sebagai variabel kendali. Tapi bila variabel itu tidak bisa dikendalikan, maka dia akan mempengaruhi hasil akhir. Karena dia akan mempengaruhi hasil akhir dan tidak menjadi variabel yang diamati, maka dia disebut sebagai pengganggu.
variabel yang ikut mempengaruhi variabel akhir, output akhirnya, ya, namun tidak diamati. Jadi bisa menjadi variabel pengganggu, bisa menjadi variabel kendali. Oke, kita lihat dengan gambar sekarang ya, bagaimana kira-kira lihat. Ya, kita lihat dengan gambar bagaimana variabel itu. Contoh adalah ini. Ya. Ada aktivitas mengkonsumsi tablet besi yang dilakukan oleh ibu hamil. Jadi ada aktivitas mengkonsumsi tablet besi pada sekelompok ibu hamil. Ya. Nah, tentu akibat dari konsumsi tablet besi ini itu bertujuan untuk apa? Menjaga stabilitas kadar Hb ibu hamil. Kita tahu ibu hamil itu adalah kadar Hb-nya cenderung mengalami penurunan ya secara fisiologis, sehingga banyak ditemukan ibu hamil itu mengalami anemi, ya seringkali begitu, sehingga perlu ditingkatkan kadar Hb-nya menggunakan asupan tablet besi. Nah, artinya kita akan tahu bahwa konsumsi tablet besi ini akan bisa mempengaruhi kadar Hb pada ibu hamil. Nah, dari dua hal ini, mana yang duluan dikerjakan, lalu dampaknya apa? Ya, kita lihat bahwa ketika ibu hamil mengkonsumsi tablet besi, maka kadar Hb-nya akan terjaga. Sehingga apa? Konsumsi tablet besi itu menjadi variabel yang lebih dahulu ada, ya, baru kemudian akan mempengaruhi kadar Hb ibu hamil. Dengan demikian, konsumsi tablet besi itu adalah disebut sebagai variabel bebas. Sedangkan kadar Hb pada ibu hamil itu disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat nama lainnya juga variabel yang dipengaruhi. Ya. Oleh siapa dipengaruhi? Oleh variabel bebas. Oke, ya. Ini skema ini menunjukkan bahwa variabel bebas itu akan mempengaruhi variabel terikat, dan variabel terikat itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Baik, sekarang kita lihat bagaimana pola hubungan dengan variabel pengganggu atau kendali. Ya. Kita lihat gambar berikut, ya. Konsumsi tablet besi pada ibu hamil itu akan mempengaruhi kadar Hb pada ibu hamil. Tetapi kadar Hb ibu hamil tidak hanya disebabkan atau tidak hanya disupport oleh konsumsi tablet besi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh asupan gizi harian, usia, paritas, ya, jenis pekerjaan mungkin, ya, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Maka kelompok yang asupan gizi, usia, paritas dan lain-lain ini, yang dalam kotak kuning ini bisa berperan menjadi variabel pengganggu atau variabel kendali. Kalau seluruh variabel di kotak kuning ini dipilih orang-orang yang sama persis semua kategorinya, maka itu namanya variabelnya dikendalikan. Dipilih usia yang semua sama, dipilih yang pernah melahirkan 2 kali semua, ya, dipilih yang setiap hari makanannya diatur semua sama semuanya menunya, itu akan jadi variabel kendali. Tapi kalau tidak bisa diatur semuanya, masih akan menjadi variabel pengganggu. Baik, kita akan teruskan. Sekarang kita masuk definisi operasional. Apa itu DO? Definisi operasional adalah definisi, ya, yang mendefinisikan apa? Yang mendefinisikan variabel-variabel penelitian. Oke, ini ya. Nah, DO adalah definisi yang disusun oleh peneliti, ingat, oleh peneliti, untuk memberikan penjelasan tentang variabel penelitian yang akan dikaji. Ini pengertiannya, ya. Dan
Isi dari definisi operasional itu ada 4 macam. 1. Definisi teoretik. 2. Operasionalisasi pada bidang kajian dan penelitian. 3. Menjelaskan kategori data. 4. Menjelaskan skala ukuran. Maka rumus dari DO itu adalah seperti ini. DO sama dengan teori ditambah operasional, ditambah kategori, dan ditambah skala data. Oke. Contoh sekarang. Ini ada DO. Contoh pertama. Prevalensi adalah angka dari kasus lama dan kasus baru yang menunjukkan kejadian penyakit X yang berwarna merah ini, itu adalah definisi teori. Kemudian dan dinyatakan dalam satuan persentase itu adalah kategori. Lalu skala data rasio itu adalah apa? Skala data, skala ukuran data. Contoh kedua, kadar protein adalah besarnya kandungan protein pada makanan, itu teori, ya. Yang ditetapkan kadarnya menggunakan metode microcadle itu adalah operasional. Dan dinyatakan dalam satuan bla 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 itu adalah kategori. Skala data rasio itu skalanya, oke. Contoh ketiga, contoh keempat, ya, semuanya sama seperti itu, oke. Nah, baik. Contoh kelima pun sama, ada kategorinya, ya. Nah, lalu apakah DO ini hanya bisa ditulis dengan kalimat seperti itu atau tidak? Tidak, jawabnya. DO ini juga bisa ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi ada variabelnya apa, indikatornya apa, lalu cara mengukurnya bagaimana, skalanya apa, kemudian klasifikasinya apa. Semua unsur ini sama. DO sama dengan teori ditambah operasional ditambah kategori ditambah skala data. Oke, teman-teman. Kita sudah bahas mengenai variabel dan DO. Ya. Semoga dengan pembahasan yang sangat singkat ini, teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik, dan kita nanti akan bertemu lagi pada seri 3 dari program Ngerasani. Jangan lupa ikuti lagi besok pagi di jam tayang yang sama. Ya, kita akan kembali bertemu bersama-sama, ya, untuk membahas hal-hal yang terkait dengan proposal penelitian di program Ngerasani. Ngobrol asik, santai tapi ilmiah, masih bersama Didik Sumanto di sini. Jangan lupa program Ngerasani. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.